Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septiani dengan NIM 2313406166 dari kelas BKI 6E dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar dan teori pemilihan karir serta analisis kebutuhan peserta didik. Nah, pertama di sini kita bahas dulu mengenai konsep dasar dan teori pemilihan karir. Nah, pemilihan karir ini adalah proses seseorang dalam menentukan pekerjaan atau bidang yang ingin ditekuni sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan tujuan hidup yang. Nah, pemilihan karir itu merupakan proses seseorang dalam menentukan pekerjaan atau bidang yang ingin ditekuni sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, nilai hidup, dan tujuan yang dimiliki. Nah, pemilihan karir ini bukanlah suatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, faktor-faktornya dapat disebut berasal dari diri individu seperti kebiasaan kepribadian, minat, bakat, dan kemampuan. Nah, selain itu ada juga faktor dari luar seperti dukungan dari keluarga, lingkungan, sosial, pendidikan, serta peluang kerja yang tersedia. Nah, oleh karena itu, seseorang ini perlu memahami dirinya dengan baik agar dapat menentukan pilihan karir yang tepat. Nah, salah satu teori yang paling terkenal dalam pemilihan karir ini adalah teori Holland yang dikembangkan oleh John L. Holland. Teori ini menjelaskan bahwa pilihan karir seseorang sangat berkaitan dengan tipe kepribadian yang dimilikinya. Nah, menurut Holland, seseorang akan merasa lebih nyaman dan lebih berhasil apabila bekerja di lingkungan yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Holland juga berpendapat bahwa pilihan karir bukanlah sebuah kebutuhan, tetapi pilihan merupakan hasil dari interaksi antara kepribadian seseorang. Jadi, Holland berpendapat bahwa pilihan karir bukanlah sebuah kebetulan, tetapi hasil dari interaksi antara kepribadian seseorang dengan lingkungan yang dipilihnya. Nah, karena itu seseorang cenderung memilih pekerjaan yang memungkinkan dirinya dan mengapresiasikan kemampuan, minat, dan nilai-nilai yang dimiliki. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang analisis kebutuhan peserta didik. Nah, analisis kebutuhan peserta didik ini adalah kegiatan untuk mengenali dan memahami berbagai kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai dasar dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai. Nah, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ada yang cepat memahami, ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, ada juga yang memiliki minat pada bidang akademik, dan ada juga yang lebih unggul dalam bidang seni atau keterampilan. Nah, karena perbedaan tersebut, guru juga perlu memahami kondisi peserta didik secara menyeluruh. Kebutuhan peserta didik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan dengan psikologis. Misalnya, kebutuhan untuk merasa aman, dihargai, diperhatikan, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, si peserta didik akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Nah, mereka juga menjadi lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang baik. Sebaliknya, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka proses belajar dapat terganggu dan belajar menjadi kurang optimal. Nah, melalui analisis kebutuhan peserta didik, guru dapat mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh peserta didik, serta memahami kebutuhan belajar. Nah, informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan metode pembelajaran, strategi pengajaran, serta pembelajaran yang paling sesuai.
Setelah itu, analisis juga membantu guru memilih sarana dan media pembelajaran yang tepat. Nah, media yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dapat meningkatkan belajar, mempermudah pemahaman materi, dan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Sebagai kesimpulan, pemilihan karir yang tepat dapat dilakukan dengan memahami kepribadian diri, salah satunya melalui teori Holland. Sementara itu, dalam dunia pendidikan, analisis kebutuhan peserta didik ini sangat penting agar proses pembelajaran dapat belajar karena analisis kebutuhan peserta didik ini sangat penting agar proses pembelajaran Analisis kebutuhan peserta didik ini sangat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.